Enak ya langsung jenderan. Kalau subuh badannya masih lemes ya. Padahal baru sahur ya. Kayaknya kalau kampung tegak gitu kayaknya masih berat banget ya. Apalagi habis ditikap malamnya ya. Masih berat banget nih badannya. Saya pulang jam 1:30 dari Jakarta, ya tidur bangun jam 3. Ya Allah, emang berat banget. Sholat tadi kayak semboyongan di badan temboyang. Saya pikir tadi sudah duduk kita, ya kayak duduk ya enak ya, biar kagak berat ya mah. Kayaknya gak enak kalau saya diri sendiri. Duduk saya Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Darussalam Bapak Haji Irwan beserta segenap jajaran pengurus. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, keberkahan dalam kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya, anak-anaknya dijadikan keturunan yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para masyayikh, para asatidz, orang tua kita Bapak Haji Taufik Hidayat, kita doakan para guru-guru kita senantiasa juga yang hidup dipanjangkan umurnya untuk tetap istiqomah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah santri tahfizul Quran, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam rangka untuk menghafal ayat demi ayat di dalam Al-Quran, memelihara di dalam hati dan pikirannya, sehingga menjadikan Al-Quran ini sebagai akhlaknya untuk kehidupan sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hari keberapa kita di bulan Ramadan? 17 Ramadan. Alhamdulillah. Ya, hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, menit demi menit kita lalui. Bulan Ramadan tidak terasa sudah melampaui setengah daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah kita di hari ke-17 Ramadan ini masih diberikan kekuatan jasmani dan rohani kita untuk tetap istiqamah dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintah-perintahnya, memelihara ketaatan kepadanya, menghidupkan setiap apa yang diperintahkannya. Alhamdulillah kita baru saja menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita sejak awal Ramadan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan ini akan mampu mencetak kita menjadi pribadi-pribadi yang mukmin muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu kita haturkan pada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, juga para keluarganya yang telah berjasa kepada kita mengenalkan dinul Islam, agama Allah, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pertolongan Allah di kehidupan dunia terlebih dalam kehidupan akhirat, yang senantiasa selalu
menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, kita juga akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karena tanggal 17 Ramadan, ada apa dengan bulan di tanggal 17 Ramadan ini? Nuzulul Quran. Dari mana adanya nuzulul Quran? Kok tahu 17 Ramadan? Dari kalender. Ceritanya bagaimana sampai kok sekarang banyak di masjid-masjid musola menetapkan tanggal 17 Ramadan itu sebagai hari nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran. Mari sama-sama kita tengok ya bahwa Al-Quran ini adalah satu dari beberapa kitab samawi yang sebelumnya ya ada kitab Taurat yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, agama Yahudi, Injil, Nasrani, Majusi juga punya kitab juga namanya Zend-Avesta. Orang Cina juga punya kitab, apa namanya? Taurat kitab. Orang Hindu juga punya kitab, apa nama kitabnya? Apa? Ayo, Buddha Tripitaka. Ya, ini kita Hindu Buddha gemeteran biasa. Apa ya dia dari kitab? Ketuker gak? Ada Hindu dan Buddha. Ya. Bahkan orang yang menganut aliran kebatinan saja juga punya kitabnya. Apa? Serat Centani, Darmo Gandul, Hidayat Jati. Nah, itu orang-orang aliran kebatinan itu punya kitab juga. Maka mereka dikenal dengan ya puasanya puasa mati geni. Ya. Nah, Islam ya kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Bagaimana proses tahapan yang turunnya Al-Qur'anul Karim sampai kita tahunnya peringatan nuzul Quran itu ya tanggal 17 Ramadan. Coba kita lihat. Tahapan yang pertama Al-Quran itu ya wallahi ya dan wallahi hanya Allah yang tahu bahwa yang pertama itu Al-Quran disimpan di Lauhil Mahfuz, di tempat di mana berbagai macam catatan-catatan ya sudah ditetapkan di dalam alam semesta ini ya yang tersimpan di Lauhil Mahfuz, termasuk kalamullah Al-Quran. Kalau kita baca dalam surat Al-Buruj itu ayat terakhir ya bal huwa Qur'an Majid fi Lauhil Mahfuz. Bahkan Al-Quran yang didustakan oleh mereka fi Lauhil Mahfuz, tersimpan di dalamnya mahfuz, terpelihara, terjaga, tersimpan dengan baik. Ini sebagai tahapan pertama ketika Allah ya mengucapkan, berfirman di situ semua sudah ada dan disimpan. Gak pakai mikir, karena udah disimpan semua. Kalau udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak nanti akan diberikan ya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ini mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu, hidup itu harus konseptual, nggak boleh trial and error, nggak boleh spekulasi. Pokoknya nanti lihat bagaimana nanti, bukan nanti bagaimana, beda nggak?
bagaimana nanti sama nanti bagaimana beda nggak? Beda. Kalau nanti bagaimana dia buat konsep, ada perencanaan dulu, ada planningnya dulu. Allah pun juga begitu. Ini Allah ngajar itu pada kita. Kalau segala sesuatu itu harus kita persiapkan dulu, ada istidadnya. Persiapkan dulu, kita rencanakan dulu, kita susun dulu. Itu. Jadi akan mudah nanti untuk mengevaluasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Kita sudah ada guidance-nya, sudah ada petunjuknya. Tapi kalau bagaimana nanti orang ini tidak mempersiapkan diri, pokoknya ya urusan itu mah belakang dah, gimana nanti aja. Ini seperti orang-orang yang trial and error. Jadi untung-untungan. Hidup ini nggak untung-untungan. Ya, hidup ini harus ada konsep. Allah sendiri ya dalam kalamnya untuk menurunkan wahyu itu sudah dipersiapkan dan disimpan, terjaga, terpelihara di lauhil mahfuz ini. Kalau Al-Quran satu paket sudah terpelihara di lauhil mahfuz, dijaga. Yang nanti pada waktunya akan diberikan kepada yang berhak untuk yang menerima wahyu, termasuk baginda Rasulullah SAW. Tahap yang kedua, ya, Al-Quran ini oleh Allah yang perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk dibawa ke sama'id dunia, ke langit dunia, maksudnya yang langit yang paling terdekat dengan bumi. Ada satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah, jadi itu Allah perintahkan malaikat untuk ya membawa kalamullah Al-Quran itu satu paket. Bukan yang diangsur-angsur, bukan. Satu paket yang tersimpan di lauhil mahfuz kemudian dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya tercatat di dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang termasuk di dalam surat apa? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan fi lailatul qadar, ada di malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaan, malam Lailatul Qadar ada di mana? Bulan Ramadan di mana? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, sekarang kalau tanggal 17 masuk 10 hari terakhir apa bukan? Iya. Padahal ayatnya menyebutnya di malam Lailatul Qadar. Itu. Jadi Al-Quran yang turun, yang Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membawanya ke sama'id dunia itu ada pada malam-malam Lailatul Qadar. Bahkan di dalam ayat yang lain, inna nahnu anzalnahu ya mubarakah, di dalam surat Al-Dukhan juga itu. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 juga disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itu menjelaskan ya adanya itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tahapan kedua masih satu paket belum diberikan kepada yang berhak menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat dalam catatan sejarah ya Nabi Rasulullah SAW menerima wahyu itu kan ya berkenaan juga dengan apa? Peristiwa demi peristiwa yang terjadi ya dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW. Jadi tidak serta-merta langsung kepada Rasulullah diberikan. Tapi ada peristiwa dulu yang
mengawali turunnya wahyu, namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Allah. Surat apa? Ya, surat Abasa wa Tawalla. Itu juga turun kaitannya dengan Nabi ketika Nabi sedang berdakwah di kalangan selebritis Arab. Ya, para selebritisnya, para pembesar-pembesarnya lah. Datang seorang hamba yang buta, ingin minta diajarkan tentang agama. Nabi cemberut. Kalau bahasa kita nih, yang itu nggak tahu lagi ngomong kalau selebritis Arab, itu kan orang biasa. Entar aja belakangan ini lagi di hadapan orang-orang. Nabi itu ditegur turun ayat di dalam surat Abasa wa Tawalla an-ja'ul ahmana. Nah, ini yang tahap ketiga. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan itu berangsur bagian demi bagian yang disesuaikan dengan perjalanan hidup Rasulullah sesuai dengan kebutuhan, dan Allah yang tahu kebutuhan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran itu kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau mudah membacanya dan mengajarkan kepada mereka bagian demi bagian. Jadi memang disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Dan yang pertama kali yang turun wahyu Allah surat apa? Iqra. Al-Arab Iqra. Dan Iqra itu adalah wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan. Maka itulah yang kemudian yang diperingati ya oleh umat Islam tanggal 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran. Maksudnya turun wahyu Allah yang melalui malaikat Jibril yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Itu pertama kali tanggal 17 Ramadan. Padahal memang kitab-kitab samawi itu bukan hanya Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Taurat juga bulan Ramadan, Injil juga bulan Ramadan, Surat Nabi Ibrahim alaihissalam juga turun pada bulan Ramadan. Inilah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan dinamakan juga oleh para ulama, dan bahkan Nabi menyebutkan atakum ya Ramadan, la datang bulan Ramadan sayyidul syuhur, sebagai penghulu dari segala bulan. Dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya yang mengikuti ya yang jejak Rasulullah. Dan kita semua yang berpegang ya pedomannya kepada Al-Quran sebagai dustur Islam, sebagai undang-undangnya Islam, sebagai way of life, sebagai jalan hidupnya, menjadi pedoman. Makanya Al-Quran disebut hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia yang mau ikut menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, namanya kita hidup perlu yang namanya petunjuk. Orang kita mau pergi kemana-mana aja belum tahu, belum pernah. Kita pakai apa? GPS, Google Map.
biar kagaknya orang pakai Google Map aja masih nyasar. Ada nggak? Ada yang disasarin ya. Ya namanya juga buatan manusia, ya. Makanya Al-Quran ini dianggap sebagai kitab suci. Kenapa? Karena nggak akan menyesatkan bagi yang berpegang terhadap Al-Quran, yang mau dijadikan sebagai pedoman hidup, menjadi petunjuk. Namanya hidup, apapun kita mau melakukan sesuatu perlu yang namanya guidance, perlu ada yang namanya petunjuk agar kita tidak nyasar, tidak salah arah, tidak menyimpang. Kenapa Al-Quran dianggap sebagai kitab yang suci? Yang pertama, karena memang Al-Quran ini bebas dan bersih dari intervensi dan investasi manusia. Isinya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang namanya intervensi manusia, gak ada campur tangan manusia, gak ada yang nanamin modal ya pada Al-Quran bagi setiap manusia. Lah kalau sekarang Al-Quran itu ada intervensi campur tangan manusia, pastinya akan ada banyak kepentingan. Baru juga nitip satu, begini banyak nitip ya, kan saya udah ngasih modal nih, saya udah begini, saya udah begitu. Ya nanti kalau ada proyek kasih dah. Banyak kepentingan. Makanya Al-Quran itu murni, bersih, isinya, redaksinya langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya sejak diturunkan Al-Quran 14 abad yang lalu sampai dengan sekarang ini belum ada satupun manusia yang mampu yang membuat satu ayat pun yang sama dengan Al-Quran. Bahkan ditantang, kalau manusia kalau bisa bikin satu ayat, karena memang kalimatnya jangankan dengan syair, dengan ucapan manusia, dengan hadis Nabi aja berbeda sampai-sampai Nabi nggak mau tuh ketika wahyu Allah Al-Quran itu bercampur dengan hadis, sehingga nggak mau dibukukan pada masa Rasulullah sampai dengan pada Sayyidina Abu Bakar ketika jabat khalifah yang pertama. Karena Nabi nggak memerintahkan untuk dibukukan. Dulu orang-orang Arab kan kuat hafalannya, ada yang dihafal para sahabat, ada juga yang bisa tulis, mereka tulis di pelepah kurma dan lain sebagainya. Hampir rata-rata yang banyak yang diingat dan dihafal gitu. Nah ini ya menjaga kemurnian, keautentikan Al-Quran. Maka tidak ada satupun sampai sekarang yang mampu membuatkan apa? Karena Al-Quran itu gaya bahasanya, uslub balaghahnya begitu indah. Para penyair-penyair pada masa itu yang hebat bikin syair-syair pun juga tidak mampu seindah yang dari gaya bahasa Al-Quran. Makanya Al-Quran kalau kita gali dari sisi keindahan gaya bahasanya aja itu sangat dalam. Makanya ada ilmu namanya ilmu balaghah, ilmu tentang gaya bahasa, ada uslubnya situ, gaya keindahan gaya bahasa Al-Quran berbeda dengan Arab Amiyah. Karena Al-Quran itu Arab Musaham. Nanti di surga nanti bahasanya itu pakai Arab Musaham, bukan orang Arab. Orang Arab itu tuh bagi orang Arab, kemudian nanti itu Arab seperti itu, bukan. Itu Arab Amiyah namanya, pengumuman. Nanti surga beda lagi, pakai Arabnya bahasa Arab Al-Quran Arab Musaham. Dan hanya orang, makanya kita dianjurkan untuk apa? Belajar membaca Al-Quran. Karena supaya apa?
kita mudah juga nanti bisa dimudahkan. Orang yang baca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, akan amal mudah nanti menjadi penghuni surga. Karena surga nggak ada bahasa Jawa, nggak ada bahasa Sunda. Dan nanti malaikat juga nanyanya nggak pakai bahasa daerah, nggak ada. Ya, kan yang bandar buka ya kan, bukan ditanya jenengan gustinya siapa, nggak ada bahasa Jawa begitu. Nggak ditanya begitu, pakai bahasa Quran, menurut juga menimbang kepada Nabi, ditanya itu. Nah kalau kita nggak bisa baca Quran, bingung juga kita. Makanya kita dianjurkan belajar membaca Al-Quran di situ. Makanya ayat yang pertama kali itu adalah Iqra, bacalah. Nah makna baca di situ kan luas. Ya baca alam semesta juga adalah Iqra. Ya artinya tafakur itu juga Iqra. Ya belajar tentang wawasan pengetahuan agama itu juga Iqra. Jadi bukan baca Quran doang, tapi juga mengkaji, meneliti, itu juga bagian daripada apa? Daripada Iqra di situ. Makanya ada istilahnya ya kita baca tasawwurul Quran, tahfidzul Quran, tadabbur Quran, ta'ammul Quran. Sampai tingkat kita ya bisa belajar, mentadabburi, menghafal Quran, juga kita memahami ya, meneliti ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Rahasia ilmu sains ya itu ada semua di dalam Al-Quran, tapi seringkali yang nemuin siapa? Orang Barat. Orang-orang Barat. Ya. Emang itu ujung-ujung ada pabrik nyamuk dari mana? Obat nyamuk, pabrik obat nyamuk bayar. Dari mana ujung-ujung ada? Kalau bukan karena ayat Al-Quran. Jadi neliti nyamuk buatan siapa? Allah ada di dalam Al-Quran. Kapal ada? Kapal ada. Pesawat ada nggak? Ada. Itu Isra Mi'rajnya buruk al-barku yang kecepatan kendaraan tercepat di kilat. Itu kan yang membuat kemudian orang-orang Barat apa? Mengkaji, ta'amul tadi, meneliti, yang meriset, kemudian apa? Menciptakan satu kendaraan yang melebihi kecepatan cahaya. Kenapa? Karena ada al-barku tadi, secepat kilat, buruk. Itu semua ada di dalam. Emang ujung-ujung ada vaksin itu dari mana? Ayat Al-Quran semua ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu bersuci, bebas dari intervensi. Karena itu yang kita selami Al-Quran. Jadi peringatan musuh Quran itu bukan hanya sebatas memperingat mereka, tapi apa tadi? Mendalami ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu dianggap kitab suci karena memang isi dan redaksinya itu sesuai dengan fitrah manusia. Kita butuh makan, betul nggak? Al-Quran tahu nggak? Tahu. Kita butuh makan, Al-Quran tahu. Makanya kita yang tidak diperintahkan oleh Al-Quran untuk puasa ya 24 jam. Tidak puasa wisal atau puasa nyablang. Tahu nggak belum? Mati geni. Kayak mati geni. Nggak ada bukaan. Gitu. Al-Quran tahu karena Al-Quran sudah menjelaskan tentang kapasitas manusia. Allah sudah menjelaskan tentang hal ihwal penciptaan manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tahu betul kemampuan manusia. Makanya apa? Ketika manusia lapar, Allah nggak perintahkan puasa itu 24 jam. Kan awal-awal perintah puasa kan
Begitu. Tahapan pertama itu ya disyariatkan puasa itu ketika orang mau saat detik-detik berbuka puasa, kemudian dia tertidur tidak berbuka, ketika masuk waktu berbuka dia malah tertidur. Ada satu kisah dalam satu riwayat ya, ketika dia pulang kerja ya, di rumahnya Allah tahu, Al-Quran tahu kebutuhan kemampuan manusia. Makanya apa, Al-Quran isinya dan lain-lain sesuai dengan fitrah manusia. Tuh, ini yang kedua, kenapa Al-Quran dianggap kitab suci. Yang ketiga, Al-Quran dianggap sebagai kitab suci karena isinya tidak bertentangan, tidak saling kontradiksi, tidak saling bertentangan. Al-Quran selalu berbicara tentang apa? Keesaan Allah. Al-Quran di dalamnya mengajarkan tentang prinsip keadilan. Ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Lah kalau kita isinya ayat yang ini bertentangan dengan ayat yang itu, terjadi apa? Akan membuat bingung orang untuk mengamalkannya. Tuh 6.666 ayat. Kalau ayat dengan ayat itu saling bertentangan isinya, maka ini akan sulit untuk diamalkan. Makanya Al-Quran itu ya terbebas dari pertentangan ayat demi ayatnya. Tentang apa? Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Karena memang kita diciptakan oleh Allah ya dalam rangka apa? Ta'budilallah, beribadah kepada Allah. Cuma satu tujuan kita. Gak usah neko-neko, itu doang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penghambaan diri kita harus ada komitmen di situ. Tahqiqu rubbatil insanil mu'min. Allah dalam perjalanan hidup kita dipantau, diawasi oleh Allah bagaimana memastikan komitmen kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan gak nih? Jalan gak? Gitu. Jadi pantau. Dan dalam ayat-ayat Allah memang berbicara tentang konsep ibadah, baik ibadah yang sifatnya ubudiyah vertikal maupun ibadah horizontal yang muamalah. Ketiga, yang keempat, berbicara tentang apa? Ihdinas siratal mustaqim, thariqus sa'adah, tentang jalan kebaikan. Dalam Al-Quran di ayat-ayat lain juga bicara tentang konsep jalan manhaj, cara kita untuk menempuh jalan kebaikan, jalan kebahagiaan. Makanya setiap hari kita kan doa nggak pernah ketinggalan tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan kita sering kita dengar doa begitu. Doa sapu jagat. Kita sering minta, tapi jalan kita enggak sesuai dengan doa kita. Mintanya doang getol, tapi jalannya enggak pernah ngerti itu. Cuma di saat sholat kita minta itu, tapi di luar sholat kita enggak pernah. Jalannya banyak melenceng. Al-Quran nyuruh kita ke barat, kita ke timur. Al-Quran nyuruh kita ke utara, kita melenggang ke selatan. Artinya apa? Membelok kita nggak sesuai dengan arahan Al-Quran di situ. Makanya ini yang Al-Quran ini tidak pernah ada yang bertentangan ayat-ayat. Selalu berkenaan dengan 5 konsep. Tadi baru 4. Yang terakhir 5. Israiliyah, tentang kisah karena Al-Quran isinya tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
diberikan petunjuk seperti orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang Engkau murkai, orang-orang Yahudi, waladhdallin, dan orang-orang disesati, orang-orang Nasara. Dan kisah-kisahnya ada di dalam ayat Al-Quran tentang apa? Kisah-kisah perjalanan hidup orang-orang yang dibinasakan, kaum yang dibinasakan, kaum yang mendapatkan kebahagiaan, yang mengikuti jejak para nabinya dan rasulnya. Ada nggak? Ada semua. Kisah Nabi dan kisah orang-orang yang menempuh jalan kebahagiaan tentang Luqman Hakim. Lawannya apa? Misalkan Harun, Qarun. Itu Al-Quran konsepnya cuma 5 di dalamnya. Tentu yang tauhid itu adalah yang pertama tadi. Kenapa? Karena memang visinya Al-Quran itu. Visi yang pertama adalah memberantas, yang membebaskan manusia dari kemusyrikan. Dulu sebelum turunnya Al-Quran, yang di semenanjung Arabia itu orang banyak yang menyembah berhala. Lata, Uzza, Mana, banyak. Orang Persia menyembah apa? Api. Orang-orang Asia ini tenggelam dalam animisme. Tuh, muncul tuh yang namanya dewa, sehingga ada Tuhan lokal yang muncul sesuai dengan kebutuhannya dia. Yang nyiptain siapa? Dia sendiri, manusia sendiri. Makanya Al-Quran yang 13 tahun dan periode Mekah yang pertama kali yang konsepnya adalah membebaskan manusia dari kemusyrikan, menegakkan tauhid, mengokohkan akidah, memantapkan akidah, membangun pondasi, membina nilai-nilai iman. Ini yang pertama kali di Al-Quran diajarkan. Kenapa? Karena iman itu adalah pondasi, landasan. Lah kalau kita bangun rumah, coba yang kita bangun apa dulu? Pondasi dulu. Sekarang kalau kita mau bikin rumah 1 lantai, 2 lantai, 3 tuh, kira-kira pondasinya sama nggak? Beda. Rumah megah besar, tentu pondasinya harus kuat. Jadi kalau pondasinya kuat, apapun bangunan yang dibangun di atas pondasi yang kuat, maka dia akan berdiri dengan kokohnya. Tapi sebaliknya, kalau pondasinya nggak kuat, rapuh, maka apapun bangunan yang dibangun di atas pondasi yang rapuh, maka bangunan itu pun juga akan ambruk, nggak tahan lama. Ini yang pertama kali dibangun nilai-nilai keimanan. Kalau amal itu kan adalah apa? Gejala daripada iman. Iman kelihatan nggak? Iman kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi bisa dirasain nggak? Bisa. Pak, ini lampu bisa nyala kenapa? Ada setrumnya, ada arusnya. Tapi arusnya kelihatan nggak, Pak? Mau nyobain nggak, Pak? Kalau mau nyasain setrum kan berarti harus dirasain, dipegang. Baru berasa. Kan nggak kelihatan, tapi kalau dirasain bisa. Begitu juga iman. Ini AC nyala karena ada setrumnya. Artinya apa? Kita juga itu kalau ada hidup, itu karena ada iman. Iman gak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Orang punya iman, dia rajin sujud. Dia punya iman, dia rajin sedekah. Dia punya iman, dia rajin untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini punya iman. Ini ada setrum, ya. Tapi kipasnya tetap nggak nyala. Tapi dicek ada setrumnya. Berarti kipasnya apa? Boleh jadi koset. Begitu juga iman. Punya iman, tapi nggak sholat, nggak sujud, nggak sedekah.
berarti apa? Korslet. Imannya korslet itu. Bisa dipahami Pak? Kan logikanya begitu. Iman gak kelihatan, tapi gejalanya bisa dirasakan. Dengan apa? Amal tadi. Itu. Maka memang iman yang pertama kali harus dibangun fondasi. Setelah iman, fondasi yang kita bangun. Ya, karena iman ini harus apa? Harus selalu diperhatikan. Materialnya harus diperhatikan. Dan kita bangun fondasi. Sekarang kalau fondasi pakai batu kali, batu merah, kuatan mana? Batu kali. Kan materialnya beda. Maka kalau kita mau bangun fondasi iman kita juga harus punya material yang kuat. Harus kita bina nilai-nilai benih-benih iman dengan sesuatu yang kuat. Karena iman apa? Imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambahnya dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi, dan dia bisa berkurang iman kita dengan kemaksiatan. Makanya datang bulan Ramadan kita diasah lagi, ya, diperbaiki lagi, diislah lagi. Apa? Untuk apa? Memperbaiki nilai-nilai iman. Namanya kasratul qalbi. Tadi hati yang udah retak, yang jauh dari Allah, yang gak dekat lagi sama Allah. Datang bulan Ramadan kemudian apa? Didekatin lagi, didekatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajbalullahu taala kasratul qalbi, bahwa Allah merekatkan kembali dengan di bulan Ramadan ini hati-hati kita yang udah renggang, yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai baca lagi Quran. Yang mungkin di luar Ramadan kita nggak pegang Al-Quran. Maka perbaiki di dalam bulan Ramadan ini, mulai kembali kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena alam kita. Kan ini Allah udah pengen nyiapin satria pendingin, tapi malaikat nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kami ini kan kata malaikat, kami kan orang yang penuh bertasbih, bertahmid kepadamu, memujimu. Tapi kenapa manusia yang dijadikan khalifah? Allah walal malaikat. Allah